Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi semuanya? Semoga hari ini sehat walafiat. Semoga juga keluarga kalian pun demikian ya. Amin. Untuk minggu keempat kali ini mengambil tema, topiknya adalah Managing in a Global Environment. Oke, baik, langsung saja, udah habis izin share screen. Melanjutkan untuk minggu-minggu sebelumnya. Oke, share screen ini sebelumnya sudah melalui pertama, Introduction to Management ini pertama adalah untuk mengetahui seberapa penting manajemen di dalam organisasi, siapa itu manajer, terus apa pekerjaan seorang manajer ya, dan apa perilakunya, fungsi perilaku manajer seperti apa. Terus kemudian manajer itu ada beberapa klasifikasi, ada top manager, management, ada middle, dan ada first line manager ya. Terus kemudian yang pertemuan kedua adalah itu membuat kriteria keputusan, manager as a decision maker, di mana manajer itu membuat identifikasi masalah dulu, kemudian membuat kriteria keputusan, terus kemudian mengembangkan keputusan itu sendiri, kemudian baru memberikan pembobotan ya, pembobotan itu baru total dan diseleksi dan menjadikan keputusan itu diimplementasikan. Yang ketiga adalah itu bagaimana filosofi seorang filosofi organisasi, ya. Filosofi organisasi biasa itu adalah keluar dari filosofi seorang manajer atau foundernya organisasi tersebut. Nah, itu di situ seberapa kuat budaya organisasi, seberapa lemah budaya itu. Jadi bagaimana budaya dan budaya organisasi dan lingkungan organisasi, di mana tengah-tengahnya adalah ada keputusan organisasi, keputusan manajer itu adalah yang penentu. Jadi nanti di situ ada di mana identifikasinya nanti ada 7 elemen ya, itu yang harus dibuat untuk tugas minggu ini. Tapi oke, baik, sekarang kita lanjutkan aja instruction management untuk week keempat, di mana ini managing in a global environment, mengelola di lingkungan global. Kita ketahui selalu setiap kali pertemuan ada learning outcome. Apa namanya, pelajaran ini, mata kuliah ini, apa sih learning outcome-nya? Apa nanti output-nya ketika setelah mempelajari beberapa mata kuliah atau beberapa topik setiap kali pertemuan. Nah, ini di sini adalah what your global perspective. Apa perspektif global Anda? Define paroksialisme, di mana ini adalah definisinya ya. Definisinya paroksialisme. Kontras ethnocentric, polycentric, and geocentric attitude towards global business. Ini adalah kontras sikap etnosentris, polycentris, geosentris terhadap bisnis global. Explain why it's important for manager to be sensitive to global difference. Ini menjelaskan bagaimana pentingnya manajer untuk peka terhadap perbedaan global, ya, to be sensitive to global differences. Understanding the global environment, ini memahami lingkungan global. Menjelaskan status Uni Eropa, ini describe the current status of the Europe Union. Ini menjelaskan status Uni Eropa saat ini. Discuss the North American Free Trade Agreement and other regional trade alliance in Latin America. Mendiskusikan perjanjian ya, perdagangan bebas Free Trade Agreement bebas Amerika Utara dan aliansi perdagangan regional lainnya di Amerika Latin. Tell about the Association of Southeast Asian Nation. Ini menceritakan perhimpunan ya, association
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini adalah learning outcome-nya kita yang mempelajari hari ini. Selanjutnya adalah understanding the global environment. Ini memahami lingkungan global. Explain the interdependence that globalization involve. Ini menjelaskan saling ketergantungan yang melibatkan globalisasi. Discuss the role of the WTO. Diskusi peran WTO ya. Doing business globally. Ini melakukan bisnis secara global. Kontras multinasional, multidomestic, global, transnasional, dan bond global organization. Ini kontras, bandingkan organisasi multinasional, ya, global, multidomestik, global, transnasional, dan bond global. Ini ya, bond global organization, di mana lahirnya organisasi global. Describe the different ways organization can go international. Menjelaskan berbagai cara organisasi dapat go internasional. Bagaimana organisasi tersebut dapat go internasional. Define global sourcing, exporting, importing, licensing, and franchising. Tentukan sumber global, ekspor, import, lisensi, dan waralaba. Franchising. Describe global strategic alliance, joint venture, and foreign subsidiaries. Menjelaskan aliansi, strategi global, usaha patungan, joint venture, dan anak perusahaan asing, foreign subsidiaries. Oke, selanjutnya adalah managing in global environment. Selanjutnya adalah explain how to global legal, political, and economic environment effect manager. Mengelola dalam lingkungan global lanjutan ya, menjelaskan bagaimana lingkungan hukum, ya, legal, political, and economic global legal, lingkungan hukum, politik, dan ekonomi global mempengaruhi manajer. Ya, discuss Hofstede's 5 dimension for assessing culture. Ini mendiskusikan 5 Hofstede untuk menilai budaya. Terus kemudian explain the 9 globe dimension for assessing culture. Jelaskan 9 dimensi globe untuk menilai budaya. Discuss the challenge of doing business globally in today's world. Mendiskusikan tantangan ya. Discuss the challenges of doing business globally. Diskusikan tantangan melakukan bisnis secara global di dunia saat ini. Oke, ini the global marketplace, opportunities and challenges. Ini tantangan ya, peluang dan tantangan. Coping with the sudden appearance of new competitor, mengatasi munculnya pesaing baru secara tiba-tiba. Acknowledging cultural, political, and economic differences, mengakui perbedaan budaya, politik, dan ekonomi. Dealing with increased uncertainty, fear, and anxiety. Berurusan dengan peningkatan ketidakpastian, ketakutan, dan kecemasan. Adapting to change in global environment. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan global. Avoiding parochialism. Menghindari parochialism. Nah, kemudian ini reason for engaging. Jadi reason engaging international business ya. Reason ini apa sih alasan terlibat dalam bisnis internasional gitu ya? Apa alasannya? Tentu saja profit, customer, supplier, kapital, labor. Keuntungan, tentu saja pelanggannya lebih banyak, suppliernya masuk ya, modalnya, dan tenaga kerja. Oke, ini information about 3 global attitude. Di sini ada ada orientation-nya adalah advantage, drawbacks. Di home country, ethnocentric-nya ini, polycentric-nya ini, dan geocentric-nya ini. Ini akan dijelaskan nanti lebih lanjut ketika tatap muka ya. Oke, adapting a global perspective. Ini adalah ethnocentric attitude.
Oke, sikap etnosentris. The parasialistic belief that the best work approach and practice are those of the home country. Keyakinan parokialistik bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dilakukan negara asal, home country. Ya, negara asal. Polycentric attitude, sikap polisentris, the view that the manager in the host country know the best work approach and practice for running their businesses. Oke, pandangan bahwa para manajer negara tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis mereka. Geocentric attitude, a work-oriented view that focuses on using the best approaches and people from around the globe. Pandangan berorientasi dunia yang berfokus pada penggunaan pendekatan terbaik dan orang-orang di seluruh dunia. Oke, ini ada the regional trading agreements, perjanjian perdagangan regional. Ini ada the Europe Union, a unified economic entity, entitas ekonomi dan perdagangan yang bersatu. Ada Belgium, ada Belgia, Denmark, France, Greece, Ireland, Italia, dan sebagainya. Ada Sweden sini, Germany masuk, United Kingdom, Spain, Portugal, dan Netherlands juga. Economic and Monitoring Union, ini ya, serikat ekonomi dan monitor. Ini adalah jelasan kemarin ada union yang mana, union persatuan yang mana gitu kan. Oke, North American Free Trade Agreement, ini NAFTA. Ini perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Eliminate barriers to free trade. Apa saja free trade? Tarif, import licensing, equivalent, and custom use fees. Nah, penghapusan hambatan perdagangan bebas seperti tarif persyaratan, lisensi, impor dan biaya penggunaan bea cukai. United States, Kanada, dan Meksiko. Ini di sana. Ini adalah apa namanya? Tadi petanya nggak perlu. Oke, kita regular trading ini juga agreement. Tadi kelanjutannya ya ada yang namanya SAFTA, US Central America Free Trade Agreement, Free Trade Area of the American, Short-Term Common Market, Association of Southeast Asia Nation, African Union, South Asia Association for Regional Cooperation. Ini juga ada apa namanya petanya juga Asian member. Asian member ini siapa saja di sini? Ini ya current member ya, ini terbaru ya. Oke Kak, oke ada Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Asian member. Asian member, oke. Now the World Trade Organization WTO ya, WTO ini adalah organisasi perdagangan dunia, involved from the General Agreement on Tariff and Trade. Ini revolusi dari General Agreement on Tariff and Trade. Ini pada tahun 1995. Kemudian function as the only global organization dealing with the rule of trade among nations. Berfungsi sebagai satu-satunya organisasi global yang menangani aturan perdagangan antar negara. Memiliki 149 member, has 149 member nation and 32 observer government. Ada 32 pemerintah pengamat ya, observer pengamat. Monitors and promote world trade. Ini memantau dan mempromosikan perdagangan dunia. Different type of international organization. Ada MNC, multinational corporation, maintenance operation and multiple countries. Ini mempertahankan operasi di banyak negara. Terus ada multi domestic corporation, perusahaan multi domestik, yaitu MNC, decentralized management and other decision to the local country. Ini adalah MNC yang mendesentralisasikan manajemen dan keputusan lainnya di negara lokal. Ada global company, ini is an MNC that centralize its management and other decision in the whole country. Ini MNC yang memusatkan manajemen dan keputusan lainnya di negara asal. Ya tipenya ya.
tipe organisasi internasional. Selanjutnya adalah ada transnational corporation, borderless organization. Ini perusahaan transnasional, organisasi tanpa batas. Borderless organization is an MNC that has eliminated structural division that impose artificial geographic barriers and is organized along business line that reflect a geocentric attitude. MNC-nya telah menghilangkan divisi struktural yang memaksakan hambatan geografis muatan dan diatur di sepanjang lini bisnis yang mencerminkan sikap geosentris. Born global or international new venture. Inilah lahir global, international new venture. Commit resources upfront, material, people, financing to do business in more than one country. Commit sumber daya di muka seperti material ya, orang-orang, pembiayaan untuk melakukan bisnis lebih dari satu. Ini maksudnya international new venture itu lahir ya dengan komitmen bahwa ini yang sudah di awal disiapkan dulu materinya, orang-orangnya itu ya, dan pembiayaannya, modalnya. Oke, ini adalah alternatif multinational structure for global operation. Ini struktur multinasional alternatif untuk operasi global, ya, global operation. Ini contohnya aja, ini ada global area structure, di mana ini ada presiden yang paling atas, ada area manager North America, ada area manager Latin America, ada area manager Afrika, ini area manager Europe, ada area manager Asia. Ini adalah multinational structure ya. Terus kemudian di bawahnya lagi ada global product structure. Di mana sini ada manager, ada product group E. Nah, jadi global product structure ini adalah beberapa grup. Jadi ada grup ya, ada beberapa manager juga. Manager product group E, grup B, grup C. Karena ini adalah product structure. Ini khusus produknya. Ini jadi adalah ini alternatif multinasional. Ini struktur untuk produk. Ini beberapa macam produk ya. Ada grup-grup sendiri, terus ada spesialis. Di sini ada areanya. Tadi kan ada area manager ya. Ada areanya di mana ini adalah global area structure. Jadi struktur untuk areanya. Jadi area Amerika kah, area Latin, area Afrika, area Eropa, area Asia. Kalau Indonesia berarti masuk area Asia. Kemudian kalau di sini adalah produknya di mana ada produk kategori C, A, B, C, D. Terus kemudian ada kategori spesialis, di mana ini ada North America, Latin Amerika, Afrika, Europe, dan Asia. Oke, nah ini adalah how organized go global. Ini bagaimana organisasi menjadi global ya. Ini di sini ada minimal global investment, kemudian ada significant global investment. Ini investasi global minimal ya, ada minimalnya investnya berapa. Di situ kemudian ini signifikannya berapa investmentnya, modalnya. Nah, kemudian di sini ada global sourcing, otomatis ya ada sumber globalnya. Kemudian ini di sini kegiatannya adalah exporting, importing, licensing, franchising. Ini adalah mengekspor dan mengimpor, lisensi, para laba, kemudian aliansi strategi. Ini adalah strategic alliance, joint venture, dan foreign subsidiary. Jadi gini. Ini adalah minimal global investment, minimalnya kemudian menuju signifikan global ini. Bagaimana organisasi untuk go global ya. Nah, ini ada global sourcing, tentu saja ini ada namanya investasi, apa namanya ini sumber-sumber globalnya apa saja. Pekerjaannya ada importing ini ya. Nah, terus kemudian strateginya pakai apa nih? Strategi alliance, ada joint venture, ada foreign subsidiary. Jadi kalau misalnya gini, exporting itu strategiknya aliansi ya. Aliansi strategik ini adalah exporting dan importing. Kita mengirim dan menerima barang. Licensing itu kita joint venture ya. Ini bekerja sama gitu ya. Kalau franchising itu ada anak perusahaan asing, foreign subsidiary itu adalah anak perusahaan. Dan kemudian other form of globalization. Ini apa namanya contoh outsourcing ya, contoh outsourcing yang berbeda ya. Kalau tadi apa namanya other, sorry.
Tadi ada formal, oke. Oke, ini tadi ada strategic alliance, joint venture dan foreign subsidiary. Ini partnership between an organization and a foreign company in which both share resources and knowledge in developing new product on building new production facilities. Ini partner di antara organisasi itu di organisasi luar, ya, di mana dua-duanya itu share resources, sumbernya atau knowledge-nya, ya, ini untuk pengembangan produk itu, ya, atau apa namanya, building new production facility. Ini memfasilitasi untuk tumbuhnya produk baru. Nah, bagaimana dengan joint venture? In specific type of strategic alliance in which the partner agree to form a spirit independent organization for some business purpose. Joint venture ini tipe yang strategiknya itu di mana partnernya menyetujui tersendiri dan independen, dan kemudian independen organisasi yang berbeda untuk beberapa tujuan bisnis, ya. Ini adalah joint venture. Nah, kalau foreign subsidiary itu tadi contohnya adalah franchise, di mana directly investing in a foreign country by setting up a spirit and independent production facility or office. Ini semuanya ini. Jadi kalau foreign subsidiary ini hanya franchising, jadi dia semuanya hanya invest in foreign country, ya, setting up semuanya spirit and independent dari production facility or office. Jadi office-nya nggak jadi satu. Kalau joint venture masih bisa jadi satu gitu, ya. Oke. Sekarang adalah managing in a global environment. Ini adalah managingnya. Ada the legal environment, stability or instability, or legal and political system. Ini stabil or tidak pada legal, hukum dan politik sistem, ya, sistem hukum dan politiknya. Ini legal procedure and established are and follow fair and honest election held regular basis. Oke. Kemudian ini adalah differences in the law of various nations. Ini di mana tadi kan ada yang fair dan jujur, ya, election held in regular basis. Basisnya adalah ketika stabil itu fair dan honest election. Kemudian kalau differences in the laws of various nations, effect on business activities, effect on delivery of product and services. Perbedaan di sini perbedaan di mana kekuatan hukumnya bervariasi di beberapa various nation. Ini tergantung dari aktivitas bisnisnya. Ini effect on, ya, jadi atau tergantung dengan produk. Ini berpengaruh, ya, effect on business activities berpengaruh pada delivery of product and services. Service-nya bagaimana dan aktivitasnya bagaimana. Pengaruhnya adalah itu. Oke. Kalau misalnya di economic environment, di economic environment ini economic system di mana market economy, an economy in which resources are primarily owned and controlled by the private sector. Ini adalah economic system, dan common economy, an economy in which all economic decisions are planned by central government. Market economy adalah di mana ekonomi itu sumbernya itu kontrol by private sector, dikontrol oleh sektor pribadi. Sedangkan common economy itu di mana ekonomi semua keputusannya itu direncanakan oleh government sentral dari pusat, ya. Dan monetary and financial factor, ini currency exchange rate, inflation rate, diverse tax policy. Monetary otomatis bagaimana faktor dari monetariknya dan finansialnya itu adalah sesuai dengan current exchange rate, currency sesuai yang berlaku, yang update saat ini, terus inflasi rate, inflasi, dan basic tax policy, ini kebijakan pajak. The cultural environment, ini adalah national culture, is the thoughts and attitude shared by individual from a specific country that shape their behavior and their belief about what is important. Nah,
national culture ini nilainya dan etikanya, share-nya bagaimana? Ini oleh individu di negara yang khusus dan perilakunya bagaimana dan kepercayaannya bagaimana, itu adalah yang penting. Terus kemudian pengaruhnya ya may have more influence on an organization than the organization culture. Nah, ini harus punya pengaruh pada organisasi tersebut lebih dari budaya organisasi sendiri. May have more influence on an organization than more than the organization culture. Oke, ini adalah Hofstede. Ini oke, jadi kita lihat ada apa namanya Hofstede ya. Ini frame apa namanya? Kita lihat framework of assessing cultural ini kita ada 5 ya, ada 5 di mana ini ada culture, budayanya, ada individualism versus collectivism, kolektivitas ya ini, kolektivitasnya terus power distance-nya di mana jarak kekuasaannya, uncertainty avoidance, ini ada penghindaran ketidakpastian, uncertainty, achievement versus nurturing, ini adalah pencapaian ya. Pencapaiannya bagaimana dengan pengasuhannya, nurturing, apa ya bahasanya lebih bagus ya. Kemudian long term versus short term orientation. Ini adalah di mana orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Oke. Ini beberapa ini akan dilanjutkan nanti ya lebih jelasnya bagaimana ini ada example of study. Nah, ini adalah kita ada contohnya. Ini cultural dimensi Hofstede. Ini Bunda kok hilang nih. Ya, ini adalah wajahnya hilang. Oke, tunggu sebentar. Di mana ada ini ya, ada tadi ya country di mana beberapa country ini country-nya ada Australia, Kanada, ini Indonesia nggak ada ya. Oke, ini ada individualism-nya mana? Ini mana individualism, ada power distance-nya tadi, ada uncertainty avoidance dan achievement-nya mana ya, ada strong moderate ini ya. Ini adalah contoh dari budaya di 7 dimensi budaya. Untuk 7 ya tadi ada berapa 7 ya untuk Hofstede. Ya, nah ini term to know, ini kita nanti akan bongkar satu-satu ya. Apa itu parochialism, ethnocentric attitude, polycentric attitude, geocentric attitude, Europe Union, Euro, North American Free Trade Agreement, Association of Southeast Asian Nation, World Trade Organization, multinational corporation, multi-domestic corporation, global company, transnational or borderless organization. Born global, global sourcing, exporting, importing, rising, franchising, strategic alliance, joint venture, foreign subsidiary, market economy, common economy, national culture. Oke. Nah, sementara itu nanti kita akan bahas langsung mahasiswa-mahasiswi kita ini apa namanya sudah ini tadi menganut Hofstede ya, karena dengan Hofstede tadi nanti ini kita pelajari adalah persatuan union di luar apa namanya contoh-contoh yang di luar Hofstede culture ya, budaya di luar, bagaimana frameworknya Hofstede ini contohnya bagaimana di economic environment-nya tadi ya ada apa namanya di mana tadi ada ekonomi sistemnya, ada sistem di mana sistem ekonomi, ada ekonomi pasar, market ekonomi, di mana makroekonomi itu perekonomian di mana sumber daya terutama dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. Kemudian perintah ekonomi itu seperti ekonomi atau common economy ya. An economy in which all economic decisions are planned by a central government ini perekonomian di mana semua keputusan ekonomi direncanakan oleh pemerintah pusat.
Nah, kemudian ada faktor moneter dan keuangan tadi ya, nilai tukarnya, faktor moneter dan keuangan tentu saja pasti indikatornya adalah nilai tukar uang, tingkat inflasinya tadi ya, kebijakan pajak yang beragam. Jadi inflation rate, reverse tax policies, dan current exchange rate itu adalah ketika di economic environment, lingkungan ekonominya itu moneternya seperti itu. Nah, ketika managing in a global environment tadi ada the legal environment itu. Lingkungan hukumnya, the legalnya di mana stabilitas atau ketidakstabilitasan ya. Tadi ya. Jadi stability or instability of legal political. Nah, ini jadi stabilitas dan ketidakstabilan sistem hukum dan politik. Nah, ada prosedur hukum ditetapkan dan diikuti. Pemilu yang adil dan jujur diselenggarakan secara rutin. Nah, itu perbedaan hukum di berbagai negara, efek pada aktivitas bisnis, efek pada pengiriman produk dan layanan. Itu tadi ya, perbedaan hukum di berbagai negara tadi kan. Differences in the law of various nations. Di berbagai negara tadi ada efeknya, efek pada effects on business activities ya, efek pada aktivitas bisnis, dan effects on delivery of product and services. Efek pada pengiriman produk dan layanan tentu ya, services. Nah, tadi ada form of globalisasi, globalization, di mana bentuk globalisasi lainnya itu ada strategic alliance, joint venture, foreign subsidiary. Tadi alliance strategi itu kemitraan antara dan organisasi dan antara organisasi dan perusahaan asing ya, di mana keduanya berbagai sumber daya. Tadi kan disebutkan ya, share source board which board share resources. Nah, ini kan tadi berbagi sumber daya dan pengetahuan dalam mengembangkan produk baru atau membangun fasilitas produk baru. Kalau joint venture itu bekerjasama, di mana jenis aliansi strategi tertentu ini para mitra setuju untuk membentuk organisasi independen terpisah. Jadi separately terpisah untuk berbagai tapi tujuan bisnis, untuk beberapa tujuan bisnis. Nah, tadi itu adalah joint venture. Foreign subsidiary itu direct investment. Anak perusahaan asing itu adalah investasi langsung di luar negeri dengan mendirikan fasilitas atau kantor produksi yang terpisah dan mandiri. Franchise ya. Jadi kan banyak ya franchise itu ya. Kalau di sini apa sih? Ada merek-merek kalian tahu sih. Kalau ada merek di sini yang di luar ada. Nah, sebutin sendiri aja, udah nggak nyebutin merek. Oke, foreign subsidiary ada yang namanya investasi langsung ya. Ya tadi ya disebut ya tadi joint venture, franchising itu ya, berinvestasi langsung di luar negeri dengan mendirikan fasilitas atau kantor produksi yang bisa, itu yang tadi. Tadi strategic alliance tadi ya, ulang kembali adalah bahwa kemitraan antara di mana kemitraan antara tadi ya organisasi dan perusahaan asing ya, di mana keduanya berbagai sumber daya tadi ya, share resources, knowledge ya, dan apalagi nih in developing new product. Jadi dia semata-mata untuk membangun building new production, membangun fasilitas produksi baru. Tadi kan licensing and franchising. Jadi practicing susah ya, and using another person business philosophy. Oke. Berlatih dan menggunakan filosofi bisnis orang lain. Jadi kalau per organisasi punya filosofi sebenarnya masing-masing. Tapi ini berlatih dan menggunakan filosofi bisnis orang lain ketika kita licensing dan franchising. Ya, karena kan franchise ya, pemiliknya satu gitu. Tapi kita franchise ada beberapa anak-anak perusahaan. Nah, jadi ini menggunakan filosofinya adalah filosofi bisnis pemiliknya tentu. Berlatih dan menggunakan filosofi bisnis orang lain. Jadi misalnya nih franchisor atau franchisee ya, pemberi waralaba, penerima waralaba. Franchisor itu adalah pemberi waralaba, pemiliknya. Franchisee itu yang penerima waralabanya. Kemudian the franchisor grants the independent. Oke, ini adalah pemilik waralaba memberikan hak kepada operator independen untuk mendistribusikan produk, teknik, dan merek dagangnya untuk presentasi dari penjualan bulanan kotor dan biaya royalti.
Itu contohnya apa sih sebenarnya? Ada 7-Eleven ya. Sekarang yang sudah nggak ada ya. 7-Eleven, McD tadi kan nggak berani nyebutin McD. Bisa benar nggak franchising? Ada nih banyak kalian sebutin aja. Nanti terus satu itu ada contoh ya. Itu adalah jadi filosofinya menggunakan yang pemilik ya. Jadi semua. Jadi pemilik orang apa memberikan hak kepada tapi diberikan hak juga. Nah, eksporting dan importing. Kalau ketika eksporting tahu ya gampang ya. Itu eksporting itu mengekspor berarti membuat produk di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Jadi produk kita dijual di luar negeri. Kalau impor kebalikannya ya. Jadi impor itu kita ambil barang di luar negeri untuk dijual di sini. Memperoleh produk yang dibuat di luar negeri dan menjualnya di dalam negeri. Kebalikannya, eksporting dan importing. Tadi contohnya. Jadi kalau global outsourcing, jadi oke, example global outsourcing itu produk manufaktur padat karya yang diproduksi menggunakan tenaga kerja Cina berbiaya rendah. Oke, jadi gini, bukan hanya Cina ya, di sini juga ada sih kayak garment gitu. Jadi dia produk manufaktur padat karya itu produksinya di sini, produksinya di Indonesia karena biaya tenaga kerjanya murah. Jadi kalau ini contohnya kan Cina ya. Kemudian pusat panggilan yang dikelola dengan pekerja berbahasa Inggris berbiaya rendah di Filipina dan India. Oh, call center diri employees of global outsourcing tadi ada contohnya adalah labor intensive manufacture produce use low cost. Jadi low cost itu seperti ya di sini juga ada sih apa namanya kalau di Cilengsi itu banyak garment ya. Atau tas juga tas itu ada sih di Surabaya itu tas mahal gitu ya yang ngerti tapi labor cost-nya itu murah karena orang kita. Oke, jadi call center ya, ini call center staff with low cost English speaking worker in the Philippines. Di Filipina dan India ini ada pusat panggilan yang dikelola dengan pekerja berbahasa Inggris berbiaya rendah di Filipina. Bisa dikelola dengan berbahasa Inggris call center. Ini ada sebenarnya ada IT work performed by low cost programmer in India and extreme Europe. Pekerjaan IT itu dilakukan oleh programmer berbiaya rendah di India dan Eropa. Berbiaya rendah nih. Jadi kalau ngambil apa namanya petugasnya di situ ya. Tadi kok nggak ada ya kabar-kabarnya? Kelewatan mungkin ya Bunda ya. Ada ini ada nih ada global outsourcing tuh ada banyak sih untuk ini apa ya itu tadi garment biasanya banyak baju-bajunya mahal-mahal gitu pekerjaannya dari sini. Oke ya tadi berhenti di how organization go global. Bunda hilang ya. Coba Bunda cek dulu. Tadi ada, kenapa nggak ada gambarnya ya? Oh, ada yang ini. Silang ini emang nggak ada, nggak kebaca. Ini kan, iya. Oke. Ada yang hilang. Jadi oke contoh-contohnya gambarnya ada yang hilang. Sini kan ada silang-silang, saya nggak tahu kenapa silang-silang gitu. Jadi nggak bisa muncul. Ini coba ini muncul ya. Oke. Oh ini. Loh, kan di sini silang tapi oke bisa nggak coba? Nah, ini adalah global outsourcing. Ini contohnya, ini kan ada garment ya. Ini di Cina ini, nah. Tapi kalau di sini ada juga. Sini ini tadi IT ya, IT yang dibayar murah di India dan mana tadi? Di India dan bayar murah IT. Oh, kita IT murah ya. 31, oke 31. Ini di sini memang agak ini ya, nggak tahu kenapa sih langsung nggak ada. Ini IT tadi India dan Eropa Timur. Ya, ini adalah global outsourcing. Oke, coba ini tadi. Oh, langsung example ya, labor intensif. Oke, tadi ini produk dan manufacturing ya, labor intensif ini adalah produk manufacturing padat karya yang diproduksi ya. Nih, dengan menggunakan tenaga kerja low cost. Using low cost Chinese labor. Padahal di sini juga ada. Ini call center, ada call center di Filipina dan India ini, English speaking. IT work performed by low cost, ini low cost program di India dan Eropa Timur, Eastern Europe. Nah, ini contoh adalah exporting dan importing. Tadi exporting ini kita jual di luar, kalau importing kebalikannya adalah kita ambil dari luar jualan di sini ya. Kalian nah, licensing and franchising. Nah, jadi ini kenapa tadi nggak muncul ya? Ini practice. Nah, ini kan di mana ada franchisor dan franchise ya. Ini apa namanya?
Ini contohnya adalah 7-Eleven. Ini berlatih menggunakan, kalau tadi ekspor ya, itu tadi ini berlatih practicing and using another person business philosophy. Ini kan menggunakan filosofi orang nih. Ini kan berlatih dan menggunakan filosofi bisnis orang nih ya kan. Another person's business philosophy. Ada franchiser dan franchise. Ya, ini ada the franchisor grants, ini adalah pemilik waralaba memberikan hak kepada operator. Ini kan ada pemberi laba dan penerima waralaba. Contohnya adalah 7-Eleven. Ya, sekarang sudah nggak ada ya, Nak. Nah, ini kan di mana apa namanya pemilik waralaba memberikan hak kepada operator. Ini kan franchisor grants to independent operator the right to distribute its product. Jadi mendistribusikan produk, teknik dan merek dagangnya untuk percentage and that marks for a percentage of gross monthly sales and royalty fee. Jadi penjualan kotor dan biaya ini ya. Nah ini tadi strategi alliance dan joint venture tadinya sudah ya, strategi alliance itu partnership between organization and foreign company. Ini hanya apa namanya kemitraan antara organisasi dan perusahaan asing ya, di mana keduanya berbagi sumber daya tadi kan, share which both share resources and knowledge in developing the product. Kalau joint venture itu tadi bekerja sama dia, a specific type of strategic alliance in which the partner agree to form a spiritedly independent organization for some business purpose ini ya. Beberapa tujuan ini dia memilih berbeda. Nah ini kalau ini ada franchising tadi ya, foreign subsidiary directly investing in a foreign country tadi ya, bahwa investasi langsung di luar negeri dengan mendirikan fasilitas atau kantor produksi yang terpisah dan mandiri ini ya, setting up of spirit and independent production facility or office. Ini terpisah, jadi perlu terpisah. Oke, tadi ini sudah ya, tadi sama ini other form ini tadi strategic alliance, joint venture, foreign ini sama tadi juga. Nah, managing a local environment ini di legal environment tadi sudah juga ya. Lingkungan hukum nih, di mana stabil or instability. Stabil atau ketidakstabilan sistem hukum dan politik. Ada prosedur hukum, legal prosedur established. Ini ada prosedur hukum ditetapkan dan diikuti ya, harus ditetapkan, established and follow. Jadi harus ditetapkan dan diikuti. Fair and honest election ini di mana ada apa namanya pemilu yang adil dan jujur. Election ya, pemilu diselenggarakan secara rutin. Ada fair and honest election held on a regular basis ini ya. Differences in the laws various nation ini perbedaan hukum di berbagai negara. Jadi ya ada differences in the laws of various nation, variasi di mana apa namanya berbagai negara nation. Effect on business activities, ada efek pada tentu ada efek pada bisnis aktivitas bisnisnya dan efek on delivery of product and services, efek pengiriman produk dan layanan. Oke. Jadi di ekonomi ini tadi sudah juga ya, sistem ekonomi pasar dan perintah ekonomi, common ekonomi, di mana market ekonomi ini perekonomian di mana sumber daya terutama dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. Ya kan, kontrol by the private sector. Ya, ini market ekonomi ini dikontrol oleh swasta ya, sektor swasta. Sedangkan common ekonomi itu adalah dikelola oleh apa namanya keputusan ekonomi ya, central government, plan by a central government, pemerintah pusat ya. An economy in which all economy decision ini putusannya yang di apa namanya diputuskan, direncanakan, plan direncanakan oleh pemerintah pusat. Jadi monetary tadi sudah tahu ya, faktor moneter dan keuangan, ada nilai tukar, currency-nya nilai tukar, inflasi, kebijakan pajak yang beragam. Oke, mungkin ini saja ya, tadi ini udah benar ya. Ini sudah ada Hofstede. Nanti kita akan lebih jauh apa namanya ini lebih jauh jelaskan kembali untuk pada langsung pertemuan saja. Jadi yang penting ini kita sudah hari ini ada mengenal bagaimana organisasi di luar negeri, gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan ada joint venture, ada franchising-nya, ada licensing-nya, ada exporting, ada importing untuk apa gitu. Ya, jadi kita sudah mengetahui beberapa bisnis, beberapa manajemen yang kita harus menggunakan filosofi bisnis orang. Kenapa? Di mana
kemarin kalian membuat tugas mengilustrasikan filosofi produk dari apa namanya produk atau filosofi organisasi dari beberapa objek yang kalian pilih, organisasi yang kalian pilih, kemudian ambil filosofi. Jika kesulitan menjadi filosofi, ambil di visinya. Itu visinya ya bisa jadi filosofi. Jadi begitu ya, selamat untuk apa namanya membuat catatan kecil. Nanti kita akan kembali mendiskusikan lebih dalam. Oke, terima kasih mahasiswa-mahasiswi. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di paparan-paparan selanjutnya untuk week berikutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Oke, selamat belajar. Bye.